Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pada bacaan yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di mana Yesus menyatakan dengan terang kepada para muridnya bahwa akan ada seorang di antara mereka yang akan menyerahkan dia. Di dalam perjamuan Paskah yang mereka lakukan, di saat itu Yesus mengatakan hal itu. Yudas Iskariot adalah orang yang telah menyerahkan Yesus. Tentu dalam hal ini Yesus mengatakan itu kepada para muridnya hendak mempertegas bahwa memang tidak semua dari mereka itu bersih. Ada pengkhianat yang ada di tengah mereka. Tuhan memang akan menderita, tetapi mungkin ada jalan lain yang hendak dilaluinya. Tetapi karena rencana kejahatan seorang dari mereka, maka Tuhan pun menderita tidak seperti yang kita bayangkan ya. Menderita mungkin dalam penderitaan yang masih bisa diukur oleh akal budi manusia atau logika manusia. Tetapi penderitaan yang dilakukan oleh kejahatan kepada Tuhan sangatlah penderitaan yang tragis dan tidak manusiawi kalau dilihat dari kacamata kita sebagai manusia yang berakal budi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tokoh Yudas bisa saja menjadi tokoh yang merupakan gambaran diri kita. Kita tadi mendengar bagaimana Yudas untuk memperoleh harta dunia ini, untuk mendapatkan uang, hanya demi uang 30 keping perak, dia rela menjual kebenaran, dia rela menjual Yesus, sehingga dengan caranya sendiri dia kemudian mencari kesempatan bisa menjual Yesus atau bisa menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang memang juga haus akan kekuasaan. Diri kita mungkin terkadang seperti Yudas ya, bahwa kita terkadang mungkin menjual orang lain ya, demi mendapatkan kenyamanan
atau demi mendapatkan harta atau uang. Kita menghancurkan nama orang lain hanya untuk melampiaskan kemarahan dan emosi kita tanpa kita memikirkan konsekuensi lanjut dari perbuatan kita. Yang penting bagi kita adalah kepuasan, bagi kita adalah kegembiraan karena apa yang kita rindukan, apa yang kita idam-idamkan tercapai dengan cara yang penuh dengan kebiadaban. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini atau masa pekan suci ini, Tuhan mengajak kita untuk tidak menampilkan diri dalam kemunafikan, untuk tidak menampilkan diri sebagai orang yang mengagung-agungkan harta duniawi ini dengan cara yang tidak halal, menjual kebenaran hanya demi kejahatan, menjual kebenaran hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok, menghancurkan orang lain hanya demi kepuasan semata. Rela untuk melakukan kejahatan, ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan hanya untuk sebuah nama, hanya untuk profesi, hanya untuk jabatan. Itu semua bagi Yesus adalah tindakan manusia yang memang tidak layak untuk lahir di dalam dunia ini, atau tindakan manusia yang tidak patut disebut sebagai manusia yang ilahi, yang suci dan kudus, karena mereka sudah mencemarkan dirinya di dalam pengaruh-pengaruh kejahatan. Tetapi Tuhan tetap menerima penderitaannya sebab Dia sangat mencintai manusia. Bagi Tuhan manusia adalah di atas segala-galanya. Karena itu Dia rela memikul salibnya, memikul penderitaannya, dan menyediakan pintu keselamatan objektif bagi manusia, bagi kita semua. Hanya saja kemudian bagaimana sikap tobat kita menyikapi perjuangan Tuhan yang sudah menyediakan bagi kita keselamatan objektif. Perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh sikap tobat, kebaikan, kasih, cinta akan memungkinkan kita menciptakan keselamatan subjektif untuk diri kita sendiri, di mana dengan itu kita diantar bisa masuk ke dalam keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan. Kita masuk di dalam kemuliaannya karena kemauan, kerinduan hati kita sendiri mencintai kebenaran, bukan mencintai kejahatan. Dan sikap tobat itulah yang menjadi landasannya, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa masuk ke dalam keselamatan subjektif, objektif yang disediakan oleh Yesus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita untuk mencintai kebenaran, bukan mengkhianatinya, menyayangi kebenaran, bukan mencederainya, merangkul sesama yang menderita, bukan membuangnya, mencintai pekerjaan kita dengan tanggung jawab dan kesetiaan, serta kejujuran, mendapatkan harta dunia ini dengan cara-cara yang halal dan manusiawi. Semoga